Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala aidan fi ayatil ukhra, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia sedang berjihad sampai nanti pulang atau selesai. Mudah-mudahan pagi ini Allah memberikan pahala jihad ilmu yang sempurna buat kita. Amin. Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan hadis yang ke-11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajatan. Fadzalika anna ahaduhum idza tawadda'a wa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa salata la yanhazuhu illa salat lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjida fa idza dakhala al-masjida kana fi salati ma kanati shalah hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma irhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'di fihi ma lam yuhdis fihi. Muttafaqun alaihi. Kita pahami isinya. Wa an, dan daripada, abi bapak, Hurairah kucing. Jadi emang beliau ini nama aslinya Abdurrahman, tapi kalau kemana-mana selalu bawa kucing. Dan karena dia dekat dengan Rasul, sering di rumah Rasul, Rasul pun akhirnya senang sama kucing beliau. Kira begitu. Abdurrahman. Radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu, akan beliau. Qala, berkata, Abu Hurairah berkata. Qala, bersabda, kata Abu Hurairah nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya ar-rajuli, seorang laki-laki. Ingat, kalau disebut di dalam Al-Quran maupun hadis,
kalau disebut kata rojul, include di dalamnya ada wanita. Kenapa? Coba Bu, menurut Ibu kenapa? Kok bisa begitu? Hah? Kata Bu Fatimah, wanita itu garwo sigarane nyowo. Wis ngono wae. Bahasa Qur'annya libasul lakum, pakaian. Yang namanya pakaian itu kan fungsinya 3. Pakaian fungsinya 3. 1, menutupi aurat. Jadi suami istri kudu nutupin aurat. Jangan lakinya bengek diceritain, bininya ampek diomongin, ngorok lagi karena dia aurat. Masaknya orang resep diomongin, jangan. Karena dia pakaian aurat. Yang kedua, fungsi pakaian itu melindungi dari panas dan hujan. Emang mau ibu keluar nih kagak pakai baju, nggak panas. Atau lagi hujan deras, ibu keluar kagak pakai baju, dingin. Nah, apa Mbak Fitri itu? Maka dia fungsinya melindungi. Makanya rata-rata orang Bandung pakai sweater. Mana orang Bandung ada nggak di sini? Oh iya. Mana sweaternya nggak dipakai? Ah? Oh iya. Ini mah jelupang ya, panas ya. Iya. Nah, yang ketiga, fungsi pakaian itu apa? Ini Mbak Debbie yang pintar nih jawabnya. Bukan. Ya udah terserah saya beda ya. Menghangatkan. Pura-pura nggak tahu. Coba tanya yang udah pada senior, pasti anget kalau ada suaminya, anget. Iya, karena dikasih apitson, kasih remason gitu. Hah? Ya kayak ini ngomongin mami zaman dulu, ya Mi. Maka kalau disebut kata rojul di dalamnya ngikut wanita. Jadi sholatnya ar-rajuli, seorang laki-laki, berarti di dalamnya include istrinya ngikut, kayak mami ya, ngintil baik kalau pagi ya. Luar biasa mami. Ngintil itu ngikut. Ya ngintilin, ngikutin. Nah itu dia. Baru tahu Mbak Fitri sastrawan. Sholatnya seorang laki-laki jamaatan, berjamaah. Jamaah itu minimal 2 orang, maksimal tidak terhitung. Yang penting orang masih ngelihat di depannya dan suaranya kedengar imamnya, itu bisa dikategorikan berjamaah. Ini umpama nih ibu nih sholat nih, ini imamnya di sini, ibu sholatnya di jelupang sono, boleh, asal 2 syarat terpenuhi. Ngelihat gerakan makmum yang di depan sama dengar suara imam, dihitung jamaah. Hah? Di TV, maksudnya sholat sama TV gitu. Oh, akadnya beda. Akadnya MOU-nya lain. Kalau di sini kan MOU-nya di sini. Lah emang imamnya tahu. Lah kalau di sini imamnya siapa? Bang Mion. Enggak tahu. Udah meninggal, diomongin. Mas Emil udah meninggal. Yang ngarang lagu Sarmila ya, Sarmila ya, Memes Saripin.
Iya, ada lagunya Sarmila. Ah? Iya, Sarmila. Sari hitam. Bu Haji bisa baik. Lanjut. Jadi jamaah itu minimal 2. Saya mau nanya nih, sumpama ada 2 laki-laki, katakanlah safar hari Jumat, cuman berdua, boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Cakep. 1 imam. Nah, kalau ada 1 lagi, nyiapin rengginang sama teh. Bu Anis nih. Iya, nyiapin kalau besok sholat Jumat pengen makan apa gitu. Jadi sholatnya seorang laki-laki yang berjamaah itu tazidu, ya, ditambahin zada yazidu, dari kata zada yazidu, ditambahin, ya. Apanya yang ditambahin? Ajruhu, pahalanya, ala atas apa? Sholatihi, atas sholatnya dalam keadaan tidak berjamaah. Jadi ditambahin pahalanya sholat berjamaah. Tazidu, ditambahin pahalanya. Fisukihi, misalnya dia sholat sendirian di pasar. Wa baitihi, atau di rumah tapi sendiri, gitu ya. Berapa bid'an, berapa tingkat disebutkan di sini? Wa isyrina darajatan, wa isyrina darajatan, yaitu 20 derajat. Di hadis yang lain sab'a wa isyrina darajatan, 27. Ini yang dimaksud tingkatan itu jangan dibayangin kecil ya. Jangan dibayangin kecil. Maksudnya begini. Lah kalau cuman misalnya kalau sholat sendirian kasih duit 1.000, kalau berjamaah 27.000, lah kekecilan itu mah. Derajat di sini adalah makom di sisi Allah. Yang namanya makom di sisi Allah, ya tentu gedenya luar biasa, gitu maksudnya. Makom di sisi Allah, 27 makom. Ibu dekat sama Bu Airin misalnya, beda kelasnya sama kita, ya kan? Ibu dekat dengan Ibu Megawati, lu lebih beda lagi. Nggak usah ibu dekat sama Bu RW aja, beda. Bukan. Jadi makom itu relasi yang dekat. Apa? Beda kok. Beda. Beda baina sama wasumursat. Sumursat, sumur yang nggak ada airnya. Tanya Bu Fitri itu. Sat itu nggak ada airnya. Sat nggak ada airnya. Habis. Perempuan sholat suruh di rumah boleh. Bukan di masjid cakep. Ini khusus perempuan. Di rumah boleh, asal ikuti ritmenya. Maksudnya ikuti ritme itu begini: dengar azan, sholat sunnah qobliyah, ya. Dengar qomat, sholat subuh sama pembantu di rumah. Habis sholat, zikir. Zikir maknanya sangat luas, apa saja. Baca Quran sejuz boleh, baca buku boleh, zikir boleh, baca maksurat. Yang enak baca maksurat tuh, yang pelan-pelan tuh bisa setengah jaman, pas
nanti syuruk sholat 2 rakaat dapat. Emang ini ikhtilaf, ada perbedaan, tapi lebih banyak ulama yang berpendapat wanita sholat syuruk dapat pahalanya sama dengan laki-laki yang di masjid, kecuali banci. Kalau wanita tulen ya. Baik. Wadhalika, dan yang demikian, anna sesungguhnya, ahadahum di antara kalian, di antara mereka, ida apabila tawaddoa berwudu, fa'asanal wudu'a lalu memperbaiki wudu. Oh, ternyata beda antara wudu dengan memperbaiki wudu, beda. Kalau wudu doang ya wudu doang, nggak ada nilai lebihnya. Tapi kalau memperbaiki wudu beda. Sebelum wudu mengkondisikan psikologis hatinya. Kan orang sholat khusyuk itu dari wudunya dulu. Wudunya khusyuk, sholatnya khusyuk. Lah kalau wudunya cikakakan baik, bagaimana mau sholat khusyuk? Wudu itu sudah mulai mau minta ampun ya. Ketika basuh mata, ya Allah ampuni mata ini. Yang suka ngelihat Syahrul Khan, Adam Jordan. Hah? Kalau laki-laki ngeliatin Amanda Manovo, Angelina Jolie. Aish, malah bisa baik. Ya maksudnya ini dibasuh kan, diampun. Itu wudu yang berbeda tuh begitu. Maksud kalau yang wudu kelas biasa kan kelas ekonomi ya cak selesai. Enggak, ada penghayatan. Ketika membasuh kumur-kumur, ya Allah, dosa mulut saya banyak. Keluarkan ya, dikeluarkan. Hah? Kagak usah Arab. Syukur sih ya bisa lah. Kita kan bukan lahir di Yaman. Setelah istrinya Mbak Fitri orang Yaman tuh bisa. Gak apa-apa, penghayatan tuh bisa pakai bahasa kita. Dari hati. Jadi setiap membasuh tangan, ya Allah ampun. Di hati kita ngobrol sama Allah. Di situ aja udah ngobrol sama Allah kan khusyuk tuh. Lah intinya sholat kan ngobrol. Iya. Ini ngomong-ngomong orang Blok A datang nih. Itu. Wih. Orang Blok A ya? Iya kan? Nur Hasan kan? Iya. Hah? Habis tahsin. Pantesan. Head deh. Lah orang dia dulu suka, saya juga nggak ngajari sono. Makanya perlu dimaklumin, kan belum tua. Kalau udah 80 udah baru tuh. Baik, lanjut. Jadi wudhu yang spesial, yang nggak biasa itu tadi, wudhunya saja sudah ada penghayatan, terus pelan-pelan, terus tidak bicara. Kemudian setelah wudhu yang paling penting, asyhadu, ada ke kulon, ke kiblat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ij'alni, ya Allah jadikan saya minat tawabin, bagian dari ahli taubat, waj'alna minal mutatahhirin, bagian orang-orang yang senantiasa mensucikan hati, jiwa, pikiran dan semuanya. Waj'alna atau waj'alni min ibadika sholihin, jadikan aku bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Itu khusyuk, udah khusyuk itu belum sholat ada khusyuk. Itu maksudnya. Nah, wudu yang kayak gitu, semua tetesan-tetesan itu kata Nabi, kafarallahu lahu, maka menggugurkan dosa-dosanya. Makanya dimakruhkan diusap ini apa? Iya, dikasih anduk diusap, kecuali memang dingin ya, kecuali dingin. Kalau tidak dingin dimakruhkan, tidak disukai Allah, Mas. Kenapa? Ini simbolisasi daripada jatuhnya dosa-dosa kita. Jadi semua anggota tubuh yang sering melakukan kezaliman yang diwudukan tadi. Baik, bahasa wudu memperbaiki
wudu. Maksudnya kalau ada seseorang yang wudu dan memperbaiki wudu, summa kemudian ata datang, kemudian datang al masjidah ke masjid ya, masjid. La sekali-kali tidak yuridu menghendaki. Nah ini kembali ke ini kan masih bab ikhlas nih. Tidak ada yang dikehendaki setelah wudu itu. Illa kecuali sholat, cuman sholat yang dia kehendaki tadi. Tidak ada motif selain sholat gitu. Emang ada orang ke masjid niatnya bukan sholat? Ya mungkin aja ada, di Argentina mungkin ada. Niatnya misalnya bajunya baru beli di Tanah Abang, biar ada yang ngomong bajunya keren ya, misalnya begitu. Ini orang Argentina, bukan orang sini. Jadi motif-motif yang lain tidak ada kecuali hanya ingin sholat. Memperbaiki wudhu, kemudian niatnya cuma sholat. Layah zuhu. Dan tidak ada tujuan. Illa ditegaskan lagi nih, illa kecuali sholatu, kecuali sholat, ditegaskan ini dua kali ini, berarti ini serius betul. Jadi kalau ada orang wudunya cakep, datang ke masjid, motifnya tidak ada urusan yang lain kecuali cuman sholat doang, ya. Maka apa nih kata Allah? Lam yakhtu, ya, tidaklah dia melangkah khutwatan, satu langkah, illa kecuali rufi'a bil majhul, diangkat lahu baginya biha di dalam langkahnya tadi darajah, yaitu apa? Derajat atau makom kedudukan yang tinggi tadi. Masya Allah, kita baru tahu ini rupanya ya. Jadi kalau ada orang dari rumah wudunya udah cakep ya, tidak ada niat apapun kecuali pengen sholat ya, tidak ada motif apa-apa kecuali pengen sholat, maka setiap langkahnya itu dihitung, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ya cuman kagak kelihatan. Lailo kelihatan, waduh, ada filmnya lah, bioskop apa? Allah meninggikan melalui malaikat. Itu satu ya, baru satu, ditinggikan derajatnya. Sarwa Bu Haji, nah sama. Makanya kan Nabi tidak melarang wanita ke masjid walaupun yang paling afdol di rumah. Itu karena memang keutamaannya luar biasa. Nabi tidak boleh orang wanita dilarang masjid, tidak boleh. Bahkan yang udah kayak sumuran mami ke masjid bae mi udah. Kan sebenarnya apa sih maksudnya wanita itu sebaiknya di rumah? Sebetulnya antara lain hikmahnya menjauhi fitnah. Iyalah kalau sumuran Mami ya, Bu Haji. Lain salah juga. Umpama kata amprogan nama siapa juga, ya paling dehem, paling begitu. Tapi yang kalau baru umur 25, 30, ya kan namanya wanita, senang keindahan. Mau ke masjid aja kan dia keramas dulu, parfum dulu. Iya kalau amprogannya sama orang, kalau imamnya amprogan masih muda, ribet urusan. Bisa hilang hafalan 1/4 juz. Sebetulnya, ya namanya manusia. Ya bisa aja amprogan gitu. Itu sebetulnya hikmahnya. Apalagi di Indonesia kan, orang Arab itu kan cuma kelihatan matanya doang, celang-celong juga. Namanya perempuan. Perempuan itu di semua tubuhnya indah. Itu maksudnya sebenarnya. Tapi kalau memang bisa menjaga diri betul sih tidak dilarang oleh Rasulullah.
Ya, Mbak Parti? Wih, iya. Masih di sana rumahnya kan? Masih. Oh, saya pernah ke sono. Umpama kata nih, umpama kata. Iya. Lah kalau mami dandan sedandan dandannya juga. Ya maksudnya. Ya maksudnya begono dah. Iya begitu maksudnya. Makanya. Lalu kan zaman Nabi kan ini konteksnya zaman Nabi nggak ada motor, nggak ada apa. Emang perempuan zaman Nabi mau naik onta mau ke masjid, lah jalan. Nggak ada motor, nggak ada sepeda, nggak ada mobil dulu kan. Jalan kucur. Kalau baru umur 25 jalan kucur, nengok semua, kucing aja nengok. Istilah kata begitu, mami. Nah kalau mami mah udah tahu, udah beres dah gitu kan. Iya intermezzo dah. Lanjut. Mana tadi itu? Tadi apa? Setiap langkahnya diangkat derajatnya satu, baru satu nih. Yang kedua kata Nabi, wa khutta dihapus anhu biha akan dia biha di dalam langkahnya tadi khotiatan dosa-dosanya. Masya Allah dah. Udah diangkat derajatnya, dosanya diampunin. Apa kagak kepengen begitu? Kepengen. Hatta sehingga yadkhula masuk al masjida ke dalam masjid. Nyampe dah di masjid tuh. Baik laki-laki maupun perempuan. Dilanjutin. Fa maka ida apabila dakhala masuk, pilnya pil madi berarti udah masuk. Al masjida ke dalam masjid. Kana fi sholati dan adalah si orang tadi baik laki-laki perempuan yang di masjid tadi, maka nanti sholatu hiya tahbisuhu. Dia di dalam masjid itu nungguin waktu sholat. Maksudnya apa nih maknanya? Sebelum azan udah nyampe. Itu cakep bener itu. Yang punya karyawan di sini siapa? Yang punya karyawan? Dia punya karyawan yang kerja di ibu ada nggak? Hah? Bukan pembantu mah di rumah mulu. Maksudnya yang datang ke rumah. Iya gitu. Wajib ya? Ya. Dia datang, ya memang aturannya jam 8. Tapi ini si karyawan datangnya tiap pagi setengah 8 udah nyampe mulu. Kira-kira tuh majikan resep apa resep tuh? Resep. Nggak usah minta bonus. Paling si majikannya ngobrol sama lakinya, bang. Aku sudah kasih nikmat napas, nikmat jantung, nikmat limpa, nikmat pankreas, nikmat makan, nikmat minum, nikmat anak, nikmat suami, nikmat kerjaan, nikmat longres, nikmat baju longres maksudnya. Longres kan apa namanya? Gamis ya. Semua sudah dikasih. Hayal sholat, ayo sholat dulu bentar. Ya. Lalu disuruh hayal falah, ayo kalau kamu datang panggilanku aku kasih kebahagiaan spiritual. Karena manusia itu tubuhnya bukan hanya fisik, kalau fisik robot, kamu itu punya ruh, aku akan kasih itu incest berupa insentif ruh ketika sholat. Kan ada dialog, ada istighfar dan sebagainya. Kan Allah sebetulnya akhirnya yang manggil. Dipanggil belum dipanggil udah datang, kan Allah pasti ngabsen. Apalagi Allah khobirun, maha teliti seteliti-telitinya.
bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Dia absen pasti, mami, udah absen terus dia. Ya sekali lagi, yang namanya pahala kan nggak harus sekarang kelihatan kan gitu ya. Tapi kan kita yakin orang beriman. Dilihat tuh nanti di file yaumil hisab nanti. Jadi sampai kemudian dia nungguin azan, masih nungguin sholat. Dan kemudian apa? Wal malaikatu, para malaikat. Bukan malak ya. Kalau malak kan satu malaikat nih. Malaika berarti jamak. Semua malaikat. Ibu ada yang tahu nggak jumlahnya malaikat berapa? Berapa nih? Iya, jangan ngomong tahu. Gitu harus minum bodrek 10 biji itu. Malaikat jumlahnya lebih banyak dari manusia. Satu malaikat saja ketika Nabi melihat wujud aslinya malaikat Jibril di Sidratul Muntaha, itu beliau punya 600 sayap ya. Sayapnya itu dulu waktu beliau waktu dapat wahyu pertama itu membentang antara langit dan bumi. 600 kayak apa? Ketika Rasulullah Mi'raj di Baitul Ma'mur, kan Nabi ketemu Nabi Ibrahim. Ya. Di langit yang ke-7 itu. Dialah satu-satunya Nabi dan Rasul yang amat sangat mirip dengan mukanya Rasulullah. Tapi Rasulullah tertegun, kok mirip saya betul gitu. Itu Nabi Ibrahim. Itu ada di langit yang ke-7. Dan di Baitul Ma'mur itu ternyata tempat tawafnya para malaikat. Berapa Rasul melihat setiap sip-sip itu setiap apa? Rombongan 70.000 malaikat tawaf. Selesai 70.000. Lah kita kan gak nyampe itu sana. 70.000. Tiap menit, tiap waktu. Berarti malaikat jumlahnya mungkin ya nggak bisa gitu. Semua malaikat bayangin. Orang yang tadi sholat nungguin di masjid. Yusallun, sholat artinya mendoakan orang yang nungguin sholat tadi di masjid. Yusallun ala ahadikum, atas satu di antara kamu, madama fi majlisi alladhi shalla fi, selama dia tetap istiqomah di tempat duduknya di masjid itu. Maksudnya kagak ngayab. Tahu ngayab nggak? Pergi keluar. Selama masih di dalam. Luar biasa ya, didoakan malaikat. Pertanyaannya, malaikat doain apa? Kan gitu ya. Ini hadisnya masih ada lanjutannya. Apa kata malaikat? Yaquluna, para malaikat itu mendoakan, Allahumma ya Allah, irhamhu, sayangi dia. Sayangi dia. Saya mau nanya nih, kira-kira kalau yang doain malaikat kira-kira dijawab emang apa? Karena suci, kagak ada Nah berarti ini orang yang nungguin sholat tadi didoain malaikat, berarti dikabul kan? Insya Allah disayang itu. Belum selesai. Ya. Terimalah taubat dia. Mohon maaf. Kita kan suka taubat ya, suka istighfar, astagfirullahaladzim. Belum tentu diterima. Tapi kalau malaikat doain, ya Allah, Fatimah terima taubatnya, diterima. Fihi, ya, selama dia tidak membuat gaduh di masjid. Nah, tapi ada syaratnya. Ketika di masjid jangan membuat gaduh. Tapi ya kagak ada orang tua-tua gaduh, ngapain? Rebutan klepon. Hah? Yang mengganggu orang lain. Gitu maksudnya. Halo, lagi di mana ini? Deh, gegoakan begitu di HP. Orang bergeganggu. Gegoakan, ngomongnya kenceng. Malam yuhdis, yang kedua,
selama dia tidak dalam keadaan berhadas. Maaf, berhadas itu Masya Allah luar biasa ya. Ya, kita kalau baik, terakhir ada 13 keutamaan. Nah, ini dicatat nih buat oleh-oleh nih. Ya ada lagunya. Lagunya Rita Sugiharto. Kejam kan ada kan? Lah ini Bu Haji nanya ada lagunya, ada saya bilang. Nah, orang yang sholat terhindar dari itu. Mungkin ada yang kritis, wah buktinya orang sholat masih aja melakukan perbuatan korupsi kan merugikan orang lain ya. Ya berarti dia belum sholat sebenar-benar sholat, baru belajar sholat, walaupun udah tua-tua. Karena sesungguhnya sholat itu dibuat oleh Allah untuk mencegah itu. Bukan salah sholatnya, salah orangnya. Oh, masih korupsi baik. Hah? Lah emang Allah encingnya dia biar main-main begitu? Ya kagak. Encing mamang. Surat 29 ayat 45, tolong buka. Apa Neng? Oh malaikat. Makanya saya kalau ada berkah nih, anak gadis sama emak kalau pelukan nangisnya lama banget. Ya orang dari kecil ngintil mulu ya. Ini tidur juga ngikut kan ibu kan? Kesian bapaknya kamu Neng. Mau nikah sedihnya luar biasa. Surat 20. Surat Toha ayat 20. Toha juga 20 ya? Buka di apa? Di Google. Aqimis sholatal lidzikri. Surat apa? Pasti ketemu. Aqimis sholatal lidzikri. Untuk mengingatku. Ada Bu Fatimah? Surat apa Bu Neng? Surat Toha tapi ayatnya 14. Pokoknya bunyinya aqimis sholat lidzikri. Bukan, makanya dicari. Surat apa? Ayat? Iya benar 14. Surat Toha ayat 14. Ayatnya 14 Bu. Tadi kan 20. Lagi ngebayangin gendar jadinya lupa saya kali. Coba 14. Betul kan? Iya. Nah, iya itu. Betul, inani ana Pak Budni mengingat aku. Nah, itu maksudnya. Aqimis shalah lidzikri. Lidzikri. Jadi pertanyaan saya, zikir itu bagaimana? Kalau begitu kesimpulannya zikir itu pengertiannya luas banget. Cuman makanya zikir dibagi menjadi 4. 1 zikrul lisan. Zikir pakai lisan. Contohnya apa Mi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua ada zikrul
Qalbi. Zikir pakai hati. Kalau mau tidur, merenung. Duh, selama dari mulai bangun tidur sampai tidur ini ya Allah, kalau saya banyak dosa, ampuni saya ya Allah. Kalau ada air, kasih ngapa satu mah? Dua Ustaz, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, zikrul fikri. Zikir dengan pikiran. Ya, zikrul fikri. Bukan. Permarah Bang Rokib ntar. Pikiran dengan pikiran. Misalnya saya nih, ini zikir nih. Air, wahai air. Siapakah engkau yang menciptakan air? Bukan UMT ini ya Allah. Yang menciptakan Allah. Cuma dimasukin ke botol, dikasih orang atau dijual orang. Hakikatnya air ini adalah engkau yang menciptakan ya Allah. Kira-kira begitu. Itu namanya zikir dengan pikiran. Sumpama di sini ada rengginang, saya mau ngomong sama rengginang juga. Wahai rengginang, sesungguhnya kau dari ketan. Lalu ketan itu dijemur. Dari padinya ditanam di bumi. Bumi punya engkau ya Allah. Sebenarnya rengginang ini adalah ciptaanmu ya. Gitu maksudnya. Hah? Yang keempat, zikrul bil a'mali. Zikir dengan amal. Zikir dengan amal. Apa saja. Perbuatan maksudnya. Ibu lagi nulis, ibu lagi zikir. Karena yang ditulis adalah pelajaran agama. Berarti ibu lagi zikir maksudnya gitu. Mami itu lagi tangannya lagi megang tasbih, berarti sedang zikir. Tadabbur itu zikir. Iya, zikir itu. Kita lagi duduk, ini lagi zikir. Jadi zikir pengertiannya sangat luas. Nah, silahkan ambil segmen apa yang paling cocok buat kita. Kan ada yang orang cocoknya kayak torikoh ya, namanya torikoh atau torikoh ya, dari kata torik, itu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Itu zikirnya pakai lisan, verbal, la ilah, pakai goyang-goyang gitu kan. Kalau nggak sampai kayak gitu, nggak ada zauknya, katanya nggak ada ekstasinya, nggak ada imajinasi yang gitu. Ya mungkin. Iya, ya mungkin cocoknya di situ mereka. Para ilmuwan seperti William Brown itu menganalisis tentang pohon-pohon itu, ternyata setelah direcording, diletakkan di sebuah alat yang canggih, itu suara ultrasoniknya pohon-pohon itu kemudian diteliti, ternyata membentuk lafaz Allah. Profesor William Brown masuk Islam. Imoto meneliti tentang air, semua air diteliti. Salah satu air yang diteliti beliau adalah Zam-Zam. Dan Zam-Zam ternyata terbukti secara saintis bisa mengobati. Diteliti dia masuk Islam. Level Ernest, orang Austria, meneliti tentang anggota tubuh yang dibasuh ketika wudhu. Kenapa orang Islam kalau wudhu kok dibasuh ini anggota luar? Diteliti sama dia. Oh ternyata ini semua pusat-pusat saraf. Dia masuk Islam. Itu zikir dengan pikiran. Maurice Bucaille yang meneliti jasadnya Fir'aun, karena di Quran dia menemukan bahwa Quran itu diselamatkan oleh Tuhan. Dia penasaran apa betul, datang dia ke Mesir, diteliti betul, dan ternyata ada jasad Fir'aun, dia masuk Islam. Ini namanya zikir dengan pikiran. Jadi ada segmen orang yang zikirnya dengan pikiran. Makanya di New York, ibu tahu New York kan? Batu Ceper Ngulon. Maksudnya naik kapal ke bandara dulu maksudnya. Itu hampir tiap hari ilmuwan masuk Islam katanya. Kata Pak Samsi Ali ya, Dr. Samsi Ali, imam masjidnya. Dan yang masuk bukan cecerek yang masuk Islam. Yang maksudnya bukan orang biasa. Tapi yang kepalanya botak, pinter-pinter.
profesor. Karena mereka melakukan analisis komparatif, melakukan penelitian yang luar biasa. Jadi menemukan Tuhan. Itulah mengapa, mohon maaf, nanti di akhirat orang kafir, mohon maaf, itu tidak bisa berargumentasi. Misalnya begini, Miun, sini, misalnya Miun orang kafir nih. Kamu kenapa jadi orang kafir? Kata dia, Tuhan, saya kan lahir dari ibu saya kafir, bapak saya kafir, saya kafir lah. Kenapa saya disiksa selama-lamanya? Tuhan gak adil dong. Apa kata Allah? Kamu ngomong begitu ya? Kamu kan sudah saya kasih perangkat atau instrumen hidayah namanya akal. Teman-teman kamu pada masuk Islam, kok kamu kagak? Kira-kira begitu nanti jawaban Allah. Karena orang ketika mengeksplorasi akalnya bisa ketemu Tuhan. Misalnya Tuhan dia selama ini, kok Tuhan saya begini ya? Eksplorasi dong. Komparasi, melakukan penelitian yang lain dong. Nanti kan ketemu. Ibu Irna Handono kan begitu kan? Dia dapat ayat Qul huwallahu ahad. Dia teliti betul. Kok ini Tuhan ini menarik ya? Tuhan satu. Tuhan tempat bergantung. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Tuhan tidak sama dengan yang diciptakannya. Menarik ini buat dia. Nah, dialah Allah proaktif. Walaupun dia waktu itu masih biarawati. Akhirnya ketemu tuh. Makanya di surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina, siapa yang proaktif ya menjemput hidayah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, maka Allah akan kasih hidayah. Ya, cuman saya waktu ngajak mahasiswa saya di Mercubuana, ini mahasiswa pinter banget sampai dia minta izin ikut kuliah agama. Saya izinin, begitu ujian akhir semester nilainya paling tinggi. Saya ajak dia supaya dia bisa masuk Islam, diskusi. Dia namanya Ribut ya, Mas Ribut, kamu memandang saya ini sebagai Muslim apa? Dia bilang apa? Maaf Pak Gufron ya, maaf katanya. Bapak tuh di mata saya adalah domba tersesat. Ya sudah gak jadi saya ajak, malas. Kalau kaji ini ribet urusan kalau begini nih. Berarti dia kuat banget keyakinannya. Kita kan dipandang oleh saudara kita, Bu, domba tersesat. Dan kita harus hormati pendapat mereka. Memang begitu agama harusnya. Agama itu harus diyakini paling benar. Kita ini juga orang Islam. Inna dina indallahil Islam. Surat Al-Imran 19. Yang diterima Allah, yang diakui Allah cuma Islam. Harus diyakini itu. Ya. Cuman menghormati keyakinan orang lain. Anda silahkan punya keyakinan Anda bahwa agama Anda paling benar. Harus begitu. Nah yang balakacipru tuh yang gado-gado, kagak jelas kelaminnya. Sono ngikut, sini ngikut, abrang ibring, gak jelas. Pakai sholawat lah di gereja. Malaikat ogah dengernya di gereja. Janganlah. Toleransi itu saya minum kopi, Bu Anis minum teh. Ya sudah, saya kopi Bu Anis, Bu Anis teh, silakan, saya nggak ganggu Bu Anis minum teh, monggo minum sampai 2 kerat juga nggak apa-apa, sama kopi dah. Jangan saya kopinya dicampurin teh, lah jangan kan mau kopi. Jelas lah. Jadi toleransi itu menghormati, bukan ngikut milu atau orang sono mah. Ini tauhid, ini akidah. Tapi kita harus menghormati keyakinan orang. Dan di negara kita ada 6, ya kita hormati semua itu. Kira-kira begitu. Nih, ngapain terada training Mbak ini? Baik, yang ketiga. Apa namanya? Keutamaan sholat itu melatih kedisiplinan hidup. Surat 4, 103. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Baca Mbak Devi.
103, Pak. Terus 3. Bener kan? Apa isinya? Iya. Terus? Maksudnya Allah yang nentuin langsung. Zuhur jam 12. Ya udah jam 12. Jangan zuhur mepet ke asar setengah 3. Sekalian bed dirapel. Asar jam 3 ya jam 3. Subuh jam 4 ya jam 4. Maksudnya gitu. Itu kan sebetulnya secara tidak langsung Allah sedang melatih kedisiplinan. Yang keempat, salat adalah media meminta pertolongan. Lihat surat Al-Baqarah ayat 153 ya. 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 Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maksudnya ketika sabar ditolong sama Allah. Orang yang sholat sangat pasti ditolong sama Allah. Itu yang rajin sholat. Yang kelima, utama sholat itu adalah doa. Sholat adalah doa. Ada 4 posisi. Empat posisi doa dalam sholat. 1, ketika ihdinas siratal mustaqim. Minta supaya kita tidak tersesat. Ihdinas siratal 5. HP-nya salah itu. 4 posisi. 1, ketika ihdinas siratal mustaqim itu minta supaya kita tidak sesat. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Iya. Iya, iya. Dua ya kan nasta'in. Iya. Iya. Boleh dua-duanya. Yang ketiga, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Coba Bu RW, artinya apa duduk di antara 2 sujud? Bacain. Kalau sholat. Pelan-pelan mau kondangan apa? Rabbik firli, ampuni aku. Terus warhamni, sayangi aku. Wajburni, tutupi kekuranganku. Angkat derajatku. Karuniakan rezeki kepadaku. Bimbing aku. Sehatkan lahir batinku. Hapuskan kesalahanku. Itu duduk antara 2 sujud tuh. 8 permintaan ya. Yang keempat, sebelum salam. Itu doa juga bagus itu. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan doa-doa yang lain boleh. Asal kalau bahasa Indonesia tidak diucapkan dengan lisan. Oh, satu lagi, maaf, 5.
ketika sujud. Nah, ini lupa saya. Sujud. 5 berarti. Kalau sujud, sekali lagi kalau pakai bahasa Indonesia tidak boleh diucapkan. Berarti 5 ya. Ketika sujud. Di hati saja. Di hati. Pokoknya sujud di hati, diungkapkannya di hati. Kalau udah biasa enak tuh. Sujudnya pengen lama. Cuman mohon maaf, kalau saya secara pribadi kalau sujud itu doanya yang duduk di antara dua sujud tadi, tapi diganti domirnya jadi jamak, jadi untuk keluarga. Rabbighfir lana, ampuni kami sekeluarga, warhamna, sayangi kami sekeluarga, wajbuna, tutupi kekurangan kami sekeluarga. Kayak gitu maksudnya. Tapi tidak diucapkan dalam hati. Naik dengan Allah, bukan naik pesawat ya, tapi naik dengan Allah. Hah? Bukan naik derajat. Jadi gini, kenapa di atas itu tidak ada kecelakaan? Jarang ya, ada tapi jarang sekali. Karena zona di atas itu zona yang eksklusif. Jadi orang kalau ingin bercengkrama dengan Allah, itu melalui media sholat tadi, jiwanya seperti naik gitu, secara eksklusif dia hanya berduaan dengan Allah gitu. Kalau TikToknya cakep pas, Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya milikmu ya Allah. Ya. Lalu Allah mengatakan, hambaku memujiku ya, kira-kira begitu. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku ya. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku ya, kira-kira. Maksudnya begitu, TikTok seperti itu. Jadi eksklusif, seolah-olah dunia hanya milik dia dengan Allah, berdua saja gitu dengan Allah. Apalagi kalau dikerjakan waktu malam, jam 2 dan sebagainya. Itu mi'raj, naik. Yang kelima, 7, rihlah. Nah, tadi rihlah. Rihlah itu tamasya. Rihlah itu tamasya. Tamasya jiwa maksudnya. Salat itu tamasya jiwa. Rihlah, dah. Reply kata Bu Haji. Kan main dah. Rihlah, tamasya. Healing. Jadi Nabi kalau pengen healing itu nyuruh Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Ayo Bilal, kita tamasya dengan sholat. Jadi Nabi tamasyanya sholat. Karena sholat itu nanti menyatu dengan Allah. Yang ke-8, dialog. Utamaan sholat itu dialog, ngobrol, komunikasi dua arah. Cuman ya memang harus berusaha ngerti artinya ya. Bu dokter mungkin sudah berapa ratus ribu buku yang dibaca ya. Mungkin dihafal tuh obat cantengan obat encok ampeg bengek ada apal semua kan? Nah, apalagi enggak, dokter kan pinter-pinter semua gitu. Maksudnya bukan dokter. Bukannya dokter juga. Oh iya, maaf salah berarti. Ya maksudnya dokter pinter banget kan? Ya dari takbir sampai salam hafalin semua tuh maknanya, baru bisa terjadi dialog. Saya dari dulu menyangka Bu dokter. Yang penting saya bukan ngatain dukun ya, dokter aja. 9, mandi dosa. Sholat itu utamanya mandi dosa. Membersihkan dosa, mandi dosa. Dosa-dosanya bersih. Mantap, pokoknya mantap. 10. Pemenuhan kebutuhan ruh. Salat itu adalah pemenuhan kebutuhan ruh. Kan badannya ibu ada 2,
ada jasad, ada ruh. Kalau jasad kan dari pagi udah, yang peyek, gendar, geplak, jipang, opak, genjer, lompong, ganyong, ginang. Nah, sholat itu ruhnya, nutrisi ruh. Belum. Nah, itu tahu itu, jipang. 11 ya. 11 ya. Pembeda muslim dan kafir. Salat itu keutamanya sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Kata Nabi begini, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Bedanya kita dengan orang di luar Islam dengan salatnya. Siapa yang ninggalin salat sungguh dia telah kafir. Tapi ini jangan terlek dipahami. Maksudnya dia kafir itu ketika diajak sholat atau dengar azan dia bilang kagak penting sholat, kafir dia. Tapi kalau udah azan sholat yuk, duluan dah ya, nggak apa-apa. Itu berarti males doang. Walaupun itu juga kalau bisa jangan. Tapi kalau sholat kagak penting, kafir dia. Dia harus syahadat lagi tuh. Ada bedanya. Sama dengan begini, ibu kok nggak pakai tutup jilbab sih? Aduh, saya gerah kalau pakai jilbab, masih aman tuh, nggak apa-apa. Tapi kalau kok nggak tutup jilbab udah balik, udah haid, jilbab nggak penting. Dia kafir itu. Itu batal syahadatnya. Ada 17 yang membatalkan syahadat. Antara lain tadi merendahkan ajaran Islam. Misalnya sholat atau aurat, menutup aurat. Kenapa iblis yang tadinya 200 tahun soleh banget, Azazil namanya kan, solehnya luar biasa seperti malaikat, gara-gara ya disuruh sujud penghormatan dia membangkang, dikutuk dia. Maka jangan merendahkan perintah Allah. Kalau males masih aman. Itu maksudnya. Ibu misalnya mohon maaf, Bu, menurut ibu poligami gimana? Poligami itu tidak manusiawi, batal syahadat ibu. Tapi kalau menurut ibu poligami, ya poligami itu ada di Quran. Cuman saya malah ogah amat saya. Nah itu masih selamat. Asal bukan lagi gue. Itu selamat tuh. Tapi kalau itu apa itu ajaran, itu bahaya. Jadi pembangkangan itu dalam perspektif Allah itu signifikan. Apa neng? Ketawa neng? Emang Bu Nana bisa MC ya? Bisa MC ya? Bisa. Itu dia. Oh dia waktu belum pulang ya? Atau pengajian belum pulang ya dia? Oh belum. Ya. Nanti berikutnya. Apa nih? 12. Keutamanya adalah semua rukun Islam ada dalam sholat. Semua rukun Islam ada dalam sholat. Syahadat ada nggak di sholat? Sholawat? Sholawat. Zakat ada nggak? Zakat itu artinya suci. Ya, mensucikan, ada kan? Wudu kan? Kemudian puasa artinya menahan diri. Sholat kan pasti menahan diri kan? Ada. Haji ayah hujjah ila jalil, menyengaja bertemu Allah. Haji ada dalam sholat. Jadi sholat itu rukun Islam yang semua rukun ada di dalamnya. Itu hebatnya sholat. Terakhir yang ke-13, as-sholatu imaduddin. Apa artinya? Tiangnya agama. Kalau tiangnya kuat, ya agamanya kuat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau azan. Doa dulu. Mau doa dulu ya? Itu doa dulu lah biar berkah lah ya. Ayo kita doa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah, ya Allah, bukakanlah untuk jamaah pengajian Masjid As-Sajadah ibu-ibu yang mulia ini abwabal khair, pintu-pintu kebaikan, wa abwaban nikmah, pintu-pintu kenikmatan ya Allah, wa abwabas sihah, pintu-pintu kesehatan lahir dan batin ya Allah, wa abwabas salamah, pintu-pintu keselamatan dunia dan akhirat ya Allah, wa abwaban najah, pintu-pintu kesuksesan ya, sukses di dunia dan sukses di akhirat nanti ya Allah, wa abwabar rahmah, pintu-pintu kasih sayangmu ya Allah, karuniakan kepada ibu-ibu yang mulia ini kasih sayangmu ya Allah, wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan, karuniakan kepada mereka ya Allah keberkahan ya Allah, keberkahan yang menguatkan kedekatan mereka denganmu ya Allah, wa abwabal jannah, dan pintu-pintu surga ya Allah, takdirkan ibu-ibu mulia ini masuk dalam surga bersama keluarganya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng